Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi di channel Karimah Imam. Jadi hari ini aku akan bercerita bagaimana perjalanan online aku mulai dari nol ya. Jadi untuk yang penasaran, ikutin terus videonya, jangan di skip dan jangan lupa diklik subscribe-nya juga. Untuk yang penasaran dengan latar belakang aku adalah anak orang biasa, anak petani desa, dan bukan dari keturunan orang kaya. Jadi usaha itu memang kami rintis mulai dari nol, modal dari nol kita cari sendiri ya, bukan dari orang tua. Nah, untuk yang penasaran dengan latar belakang saya sudah pernah bikin video yang menggambarkan kehidupan pedesaan di rumah aku yang sebenarnya, di rumah orang tua aku yang sebenarnya. Nah, dulu memang aku jadi penjual anyaman bambu. Jadi sejak kelas 2 SD saya sudah diajari untuk menganyam bambu. Jadi anyaman yang buat ngukus bentuknya kerucut seperti ini, itu kalau di desa saya itu bisa dirakit sendiri dan dijual, itu harganya Rp500. Jadi waktu itu sangat lumayan ya buat nambah uang saku saya. Jadi saya belajar menganyam itu sejak kelas 2 SD dan mulai bisa dijual itu kurang lebih kelas 4 sampai kelas 6. Untuk pendidikan saya sendiri, pendidikan saya hanya sampai SD. Jadi setelah lulus SD saya diam di rumah selama 2 tahun itu sambil menganyam anyaman itu. Jadi saya tidak sekolah, tidak kerja, tapi di rumah aja nganyam sambil cari uangnya, itu nganyam anyaman kerucut tersebut. Kalau di desa aku namanya kukusan. Jadi alat pengukus yang tradisional pakai bambu. Untuk video yang penasaran dengan cara anyamannya atau bentuk anyamannya seperti apa, next video aku buatin video cara buatnya. Nah, setelah lulus SD saya diam di rumah selama kurang lebih 2 tahun. Saya memilih untuk dipondokkan aja. Jadi saya memilih dipondokkan. Selepas di pondok saya sambil masih menganyam itu. Jadi saya nyambi ya buat nambah uang saku saya, karena saya uangnya ya, uang sakunya terbatas. Jadi untuk memenuhi kebutuhan saya, pengen beli ini beli itu aku sambil menganyam anyaman yang anyaman kukusan tersebut ya. Nah, setelah anyaman itu kadang bosen, saya sambil jualan ciki juga, karena kalau anak pondok kan suka ngemil ya. Jadi di dalam ruangan pondok aku sambil jualan ciki-ciki juga, makanan ringan buat nambah-nambah lagi. Pokoknya saya jualan dan jualan ya. Jadi karena saya dari orang biasa, jadi pikiran saya kadang pengen beli ini, beli baju, beli itu. Nah, itu saya berpikir untuk mencari uang sendiri. Nah, pada saat itu juga aku mulai jualan online. Itu dimulai pada tahun 2014. Jadi di tahun 2014 itu kebetulan di pondok aku itu sedang mencari seragam. Jadi karena status saya sudah besar sendiri, jadi saya harus memikirkan adik-adik kelas saya. Jadi mulai di situ aku mulai mencari-cari orang yang berjualan sarung dengan cara online. Nah, waktu itu aku belum tahu tentang online ya sepenuhnya. Jadi untuk cara belinya itu pun saya belum tahu. Jadi
orangnya itu ngalah. Saya hubungi, terus dia ngalah datang ke pondok untuk memberikan sampel. Nah, sampelnya itu mau yang mana yang dibuat seragam gitu awal mulanya. Terus sampelnya itu laku, dan setelah laku aku ketagihan mau jualan sarung lagi. Dan karena lagi trennya mukena yang itu kudusan, aku juga pernah beli satu. Aku beli satu mau dipakai sendiri, dan temennya itu kepengen, dan punya saya itu saya jual dulu, dan otomatis saya dapat untung, dan teman-temannya nitip lagi dan dapat untung lagi, dan uangnya itu aku tabungin. Dan kebetulan karena saya pengen mempunyai tabungan ya, saya sudah buka rekening. Nah, mulai di situ aku diajari sama yang jualan itu online saja, dropship gitu. Nah, dropship pun saya belum paham ya waktu itu. Jadi saya benar-benar nggak tahu, nggak ngerti apa online, dropship ataupun reseller itu saya juga nggak tahu. Jadi saya belajar dari supplier yang sudah besar, penjual-penjual yang sudah sukses. Jadi aku ikutin aja, aku ikutin saran dia bagaimana, baiknya gimana, pokoknya barangnya sampai di sini di pondok. Nah, itu aku ikutin aja, dan alhamdulillah berjalan sampai saat ini. Nah, setelah saya menikah, saya mulai lagi berjualan online itu dengan dukungan suami. Saya berjualan sarung lagi, itu modalnya sangat nol ya. Jadi gaji suami aku tuh kerja bulanannya ditabung, dan buat modal lagi, dan alhamdulillah dengan online itu peningkatannya sangat cepat ya, peningkatan jualannya sangat cepat. Jadi dari dulu itu saya jarang jualan offline, jadi saya lebih bermain di dunia online ya penjualannya. Nah, mulai di situ aku buka akun YouTube itu 2019 kali ya, tapi saya jarang upload video juga sih. Nah, itu aku mulai berpikir kalau mau promosi di YouTube aja. Nah, alhamdulillah dengan cara ini menurut saya lebih produktif, lebih berkembang, lebih naik penjualannya. Dan di situ aku buka online, belajar dari YouTube juga, online di Shopee. Jadi aku belum tahu cara-caranya, aku belajar dari YouTube juga cara buat Shopee-nya gimana. Di situ aku baru punya akun Shopee itu baru 4 bulan kurang lebih. Jadi tapi penjualannya sudah alhamdulillah lumayan. Jadi dalam 4 bulan itu aku sudah ada pemasukan kurang lebih 10 juta ya. Jadi tapi udah aku ambil sih, saya nggak ngada-ngada ya, cuma ini inspirasi aja. Barangkali di luar sana masih ada teman-teman yang senasib atau seperjuangan dengan saya. Mari belajar, berjuang bareng-bareng. Nah, mulai di sini kan dulu waktu aku belum buka Shopee, karena penjualannya udah makin naik. Dulu aku pertama beli itu modalnya 1 kodi sarung aja. Satu kodi itu 20 pieces. Nah, 20 pieces itu aku jual secara konsisten, dan uangnya dibelanjakan lagi dan dapat untung, dibelanjakan lagi, dan alhamdulillah sampai saat ini aku dan suami mulai buka gudang ya, bukan toko tapi tempat penyimpanan barang aja. Kalau ada tamu yang beli offline, jadi bisa dimasukkan ke ruangan khusus. Kalau dulu saya masih di ruang tamu ya jualannya, jadi repot kalau ada tamu, ada barang-barang itu kan repot ya. Nah, ini alhamdulillah dengan online ini aku sudah
sangat berterima kasih atas dukungan teman-teman saya dan dukungan dari YouTube juga. Semenjak saya buka YouTube, itu penjualan saya bisa dikatakan naik kurang lebih 50% ya. Dan itu dengan subscribe yang sangat sedikit, itu saya nggak apa-apa, tapi yang penting ada pemasukan di penjualan aku, gitu aja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe dan sudah beli, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru nonton, jangan lupa klik subscribe dan share ke seluruh sosial media kalian biar toko aku makin berkembang. Dan untuk yang baru belajar, jangan nyerah ya, tetap aja semangat, kita mulai belajar dari sekarang, tidak ada kata terlambat ya. Nah, segitu aja sharing hari ini. Apabila ada kata-kata salah dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar kalau aku buat video lagi ada notifikasi di HP kalian. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.